Selamat pagi anak-anak. Pagi ini Ibu akan menggantikan Pak Parman. Kita akan belajar tematik kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 2. Dayu berasal dari Bali. Bali terkenal dan kaya ragam tari-tarian yang indah. Dayu sangat menyukai tari. Oleh sebab itu, Dayu rajin berlatih tari. Kali ini, Dayu berlatih tari pendet. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki jenis tarian dengan keunikan tersendiri. Misalnya, keunikan tari Bali di antaranya dalam penampilannya gerak-gerak tariannya dilakukan dengan energik dan dinamis. Selain Bali, daerah lain juga memiliki ragam tari daerah berbeda. Tarian apa sajakah itu? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Apa saja karya tari yang kamu ketahui? Dari daerah mana karya tari itu? Coba cari tahu berbagai karya tari dan daerah asalnya. Kemudian tuliskan dalam kolom berikut. Nah, jadi kalian tugasnya untuk mencari tarian daerah dari beberapa daerah asal. Nah, Ibu sudah buatkan. Di sini ada 19 provinsi, daerah asal dan tarian, nama tariannya. Sebetulnya kita itu 34 provinsi, tapi Ibu udah tuliskan 19 provinsi dan berikut tariannya. Setiap tarian daerah memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tari daerah terlihat dari unsur-unsur tari. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Unsur lain adalah busana, tata rias, iringan, dan properti atau perlengkapan tari. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari Nusantara sangat beragam. Gerak tari dari suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Ada dua jenis karya tari, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tari tradisional? Tari tradisional adalah tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Contoh tari tradisional yaitu tari Serimpi, Singopati, dan tari Gambyong dari daerah Jawa Tengah. Nah, ini ada gambar tarian. Tarian kecak berasal dari daerah Bali. Lalu ada lagi tari merak. Tari merak berasal dari daerah Jawa Barat. Ada lagi tari golek yang berasal dari daerah Yogyakarta. Ini merupakan tarian daerah. Ada lagi tari kipas serumpun, Sumatera Selatan. Nah, anak-anak carilah contoh tari tradisional dan tari kreasi baru yang ada di Indonesia. Tuliskan dalam bentuk tabel di bawah ini. Di sini terdiri dari tari tradisional dan tari kreasi, lalu berasal dari daerahnya. Sudah ada di sini nama tari Gambyong, Jawa Barat, dan terus semuanya. Nah, Dayu teringat dengan neneknya. Nenek Dayu tinggal di Pulau Bali. Dayu sering mengunjungi neneknya yang tinggal di Pulau Bali. Dayu menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Bali menggunakan kapal peri. Pulau Bali dan Pulau Jawa dihubungkan oleh sebuah selat. Selat itu bernama Selat Bali. Asal-usul terjadi Selat Bali diceritakan dalam sebuah cerita. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama-sama, yaitu cerita asal mula Selat Bali, asal usul Selat Bali. Nah, kita akan membaca sebuah cerita asal usul Selat Bali. Terjadinya Selat Bali. Manik Angkaran adalah putra Sidi Mantra, seorang Brahmana. Manik Angkaran dan ayahnya tinggal di kerajaan Daha, Bali. Saat pulang
Pulau Bali belum terpisah dengan Pulau Jawa. Manik Angkaran suka sekali menghambur-hamburkan harta orang tuanya. Berulang kali Cindy Mantra menasehati anaknya, namun Manik Angkaran tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya. Harta orang tuanya pun dihabiskan, bahkan dia berani berhutang kepada orang lain. Pada akhirnya Manik dikejar-kejar penagih hutang. Cindy Mantra tidak tega, hartanya sudah habis, tapi Cindy Mantra tidak mau anaknya menjadi celaka, dan akhirnya Cindy Mantra itu menolong Manik Angkaran. Suatu saat Cindy Mantra mendapat petunjuk lewat mimpi untuk meminta pertolongan pada naga Besuki di Gunung Agung. Naga Besuki adalah naga hijau besar, ekornya pun dengan emas dan permata. Cindy Mantra segera bergegas untuk menemui naga Besuki di Gunung Agung. Cindy Mantra menjelaskan maksud kedatangannya kepada naga Besuki. Cindy Mantra meminta sedikit harta untuk membayar utang-utang Manik Angkaran. Naga Besuki bersedia untuk membagi sebagian hartanya. Naga Besuki mulai menggoyang-goyangkan ekornya, seketika beberapa emas dan permata pun rontok, dan akhirnya Cindy Mantra bisa membayar hutang-hutangnya Manik Angkaran. Nah, sayangnya harta yang didapat ayahnya kembali digunakan Manik Angkaran untuk berpoya-poya. Manik Angkaran yang kehabisan harta akhirnya mencari tahu tempat ayahnya mendapat harta. Seseorang memberitahunya bahwa Cindy Mantra memperoleh harta dari naga Besuki. Manik Angkaran segera menemui naga Besuki di Gunung Agung, seperti yang telah dilakukan oleh ayahnya. Naga Besuki, sudilah kiranya kau bagi sedikit hartamu untuk membayar utang-utangku, kata Manik Angkaran kepada naga Besuki. Aku sudah memberi ayahmu, Cindy Mantra, emas dan permata. Apakah itu masih kurang? Kata naga Besuki sedikit kesal. Manik Angkaran adalah putra Cindy Mantra, seorang Brahmana. Manik Angkaran dan ayahnya tinggal di kerajaan Daha, Bali saat Pulau Bali belum terpisah dengan Pulau Jawa. Manik Angkaran sudah sekali menghambur-hamburkan harta dan orang tuanya. Aku mohon, beri aku sedikit lagi hartamu. Naga Besuki yang murah hati mohon Manik Angkaran kepada naga Besuki. Dengan penuh memelasnya, Manik Angkaran meminta naga Besuki, baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu asal kau berjanji tidak akan berpoya-poya lagi, kata naga Besuki. Naga Besuki akhirnya luluh, dia mulai menggoyahkan ekornya. Manik Angkaran silau melihat begitu banyak emas dan permata yang menempel di ekor naga Besuki. Dia segera memotong ekor naga Besuki dengan pedang. Namun naga Besuki berhasil menghindar. Dia segera menyemburkan api dari mulutnya sehingga Manik Angkaran terbakar menjadi abu. Cindy Mantra yang melihat kejadian itu segera memohon kepada naga Besuki untuk menghidupkan kembali Manik Angkaran. Wahai naga Besuki, sudikah kau menghidupkan kembali anakku? Manik Angkaran beri dia kesempatan untuk memperbaiki diri. Mohon Cindy Mantra. Aku akan menghidupkan Manik Angkaran lagi, tapi dengan satu syarat. Manik Angkaran tidak boleh pulang bersamamu. Dia harus tinggal bersamaku dan menjadi muridku. Aku akan mengajarkan dia menjadi orang baik dan berilmu, kata naga Besuki sambil menghela napas. Baiklah naga Besuki, aku serahkan anakku kepadamu untuk dididik menjadi anak yang baik, jawab Cindy Mantra. Akhirnya Manik Angkaran hidup kembali. Cindy Mantra segera mengeluarkan tongkat dan membuat garis memisahkan dirinya dan anaknya. Garis itu mengeluarkan air yang deras dan memisahkan Gunung Agung dengan sekitarnya. Sampai sekarang garis itu dikenal sebagai Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Nah, itu ceritanya tentang Selat Bali ya nak ya.
Sebutkan contoh yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali. Di sini sudah ada jawabannya. Ini untuk menjawab soal-soal yang ada di buku tematik. Jadi Ibu sudah buat jawabannya dengan cara ditulis dengan yang merah, itu adalah jawabannya. Jadi kalian bisa melihat dari sini jawaban soal tematik halaman 7 berapa? Pokoknya ada di tematik ya, Nak ya, maaf. Nah, ini juga nomornya nomor 3, 4. Tuliskan tokoh antagonis yang terdapat dalam cerita berikut. Nah, tokoh antagonis itu tokoh yang jahat. Di sini sudah ada jawabannya. Lalu nomor 4-nya yaitu tokoh protagonis. Protagonis adalah tokoh yang baik. Juga sudah ada jawabannya. Jadi di sini Ibu sudah buatkan jawaban yang ada buat di buku tematik ya. Nah, Dayu selesai berlatih tari. Dayu pulang dengan mengendari sepeda. Mulanya Dayu mengayuh sepeda perlahan. Kemudian Dayu mengayuh sepedanya semakin cepat, jadi menggunakan gaya apa? Nah, sepeda Dayu mengalami perubahan kecepatan dari lambat menjadi cepat. Dayu mengayuh sepeda berarti Dayu melakukan gaya otot. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya dapat mengubah kecepatan benda. Awalnya lambat si Dayu, lama-kelamaan dengan cepat mengayuh sepedanya. Nah, itu sepeda Dayu itu menjadi cepat, berarti Dayu itu melakukan gaya otot dan mengubah suatu gerak menjadi mengubah suatu gaya dengan mengubah kecepatan gerak benda itu dan sepeda itu dengan cepat mengayuh. Nah, pada pelajaran lalu kamu telah mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Masih ingatkah kamu apa saja pengaruh gaya terhadap gerakan benda? Mari ingat kembali melalui latihan berikut yang tadi dilakukan oleh Dayu tadi ya, Nak ya. Kamu telah mengenal tentang gaya. Gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Ayo ingat kembali apa saja macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Tuliskan dalam kotak di bawah ini atau dalam tabel di bawah ini. Macam-macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. 1. Gaya dapat menggerakkan benda diam. 2. Gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. 3. Gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. 4. Gaya dapat mengubah arah gerak benda. Nah, ini adalah macam-macam pengaruh gaya. Setelah menuliskan pengaruh gaya terhadap benda, lakukan kegiatan berikut. Carilah gambar peristiwa gerakan benda. Misalnya seorang bapak sedang mendorong mobil, motor, dan gerobak. Anak sedang memantulkan bola dan anak sedang mengayuh sepeda. Tempelkan gambar yang telah kamu peroleh pada kotak dalam tabel berikut. Berilah keterangan mengenai pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Di sini nanti kalian bisa lihat, misalnya ngambil di koran atau majalah, lalu dipotong, digunting, dan nah seperti ini akhirnya. Di sini ada peristiwa gerakan benda dalam tabelnya, pengaruh gaya terhadap benda, gerakan benda. Di sini ada semuanya ya, Nak ya. Nanti kalian buat seperti ini. Pelajaran hari ini selesai dan untuk tugas silakan kerjakan halaman 73, 75, 78, 79 dan halaman 81, 83, 84. Tetap semangat. Terima kasih.